Timnas pakai skuad lapis di masuk pot 1 kualifikasi Piala Asia. Pusleg di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas pakai skuad lapis di Piala AFF 2024. Pelatih Vietnam komentar begini. PSSI telah mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan tetap dilatih oleh Sintayong ketika berlaga di Piala AFF 2024 mendatang. Timnas Indonesia sendiri diketahui tergabung dalam grup B. Mereka juga akan berhadapan dengan Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Sementara itu, untuk Timnas Indonesia sempat disebutkan akan menurunkan pemain U23 di Piala AFF 2024 sebagai persiapan Timnas U23 untuk SEA Games 2025. Arya Sinulinga sendiri menjelaskan bahwa penentuan pemain Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini termasuk memainkan pemain U23 diserahkan sepenuhnya. Kembali lagi bersama Timnas News. Untuk kabar terbaru tentang Timnas Indonesia, menurut kabar hari ini, bahwasannya pada laga Piala AFF nanti, Sintayong akan mengandalkan Timnas U23. Meskipun mengandalkan pemain Timnas U23 atau pemain lapis 2, Sintayong sangat optimis juara Piala AFF 2024. Untuk melihat berita selengkapnya seperti berikut. Kepada Sintayong. Untuk pemainnya terserah Sintayong, ketersediaan pemain silahkan. Jadi semua kan kami tidak mau ikut campur. Ungkap Arya Sinulinga. Mengenai kemungkinan pemilihan skuad muda yang akan dilakukan oleh Timnas Indonesia, pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik memberikan tanggapannya. Ia menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak memiliki ketakutan terhadap Indonesia apapun skuad yang diturunkan. Saya sendiri akan menganalisis dan mempersiapkan diri secara terpisah tim Vietnam. Kami tidak punya keraguan terhadap lawan kami dari Indonesia. Ucap Kim Sang-sik menambahkan. Pelatih Vietnam Kim Sang-sik sendiri akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria asal Korea Selatan itu ingin mengetahui langsung kekuatan Timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala AFF 2024. Tentu jika Timnas Indonesia menggunakan skuad mudanya pada ajang Piala AFF 2024, kedatangan Kim Sang-sik ke Gelora Bung Karno dipastikan akan sia-sia belaka. Bukti STY tegas, semua punggawa Garuda kena semprot. Sejak kedatangannya di Indonesia membesut skuad Merah Putih, sudah banyak momen yang menunjukkan integritasnya sebagai seorang pelatih tim nasional. Label pelatih tegas, disiplin, tak ada kompromi dengan ketidakdisiplinan sudah melekat pada dirinya. Tak jarang pelatih Timnas Indonesia Sintayong ini menyemprot beberapa anak asuhnya di skuad Garuda. Cerita tersebut baru-baru ini disampaikan oleh Kitman Timnas Indonesia Muhni. Momen itu terjadi jelang laga lawan Bahrain pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu Muhni mengaku bahwa Sintayong sudah mengirimkan pesan kepada anak asuhnya untuk membawa sepatu dengan warna yang sama. Tidak diketahui warna sepatu yang ditentukan oleh Sintayong di skuad Garuda. Tujuannya saat itu adalah untuk menunjukkan kekompakan antara pemain di skuad Garuda. Namun banyak pemain yang tidak membawa sepatu sesuai warna yang ditentukan. Alhasil Sintayong pun marah-marah kepada para pemain Timnas Indonesia. Muhni sendiri mengaku cuma 3 pemain yang membawa sepatu sesuai ketentuan sebelumnya. Ketiganya adalah Tom Haye, Sandy Walsh, dan Jesus. Hanya 3 pemain itu yang tidak kena marah oleh Sintayong. Muhni sendiri mengaku tidak mengetahui kenapa banyak pemain yang lupa membawa sepatu sesuai ketentuan. Dirinya menduga bahwa padatnya jadwal para pemain, terutama di luar negeri, membuat mereka lupa dengan hal itu. Pasalnya para pemain umumnya harus bergerak cepat usai melakoni pertandingan bersama klubnya sebelum gabung ke Timnas Indonesia. Ada kabar terbaru, Qatar protes ke FC. Kenapa Indonesia U23 masuk ke pot 1? Qatar lama-lama aneh-aneh aja nih.
namanya saja undian, ya jelas apa katanya mereka yang mengundi, ya kan? Setelah berhasil mengirimkan 3 timnasnya ke Piala Asia, Indonesia kembali mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan 1 timnasnya lagi di ajang bergengsi tersebut. Kali ini timnas U23 yang belum menjalani babak kualifikasi. Rencananya babak kualifikasi Piala Asia U23 akan digelar tahun depan, dan Indonesia akan menjadi salah satu tim yang ikut berjuang untuk memperebutkan tiket demi bisa lolos ke ajang Piala Asia. Untungnya di babak kualifikasi nanti, skuad Garuda akan berada di pot 1 atau pot unggulan. Hal inilah yang membuat pesaing Indonesia bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Dan untuk itu, inilah cerita di balik keberhasilan timnas U23 yang menjadi unggulan pertama di babak kualifikasi Piala Asia. Mungkin sebagian besar kalian menganggap jika timnas U23 sudah otomatis lolos ke ajang Piala Asia. Namun faktanya, anggapan itu salah besar. Karena untuk lolos ke ajang Piala Asia, Indonesia harus melewati babak kualifikasi terlebih dahulu. Jadi informasi yang mengabarkan jika timnas U23 sudah lolos adalah informasi yang sesat. Selain sesat, mungkin sebagian besar dari kalian juga masih kurang paham, terutama yang dikatakan oleh Erick Thohir beberapa waktu yang lalu. Ketua PSSI itu memang mengatakan jika 4 timnas Indonesia sudah lolos ke Piala Asia, namun khusus timnas U23 yang dimaksud Erick Thohir adalah lolos di tahun 2024, bukan tahun 2026. Hal itu sesuai dengan caption yang ia tulis di postingan Instagramnya. Jadi intinya, timnas U23 belum lolos ke Piala Asia dan mereka harus menjalani babak kualifikasi terlebih dahulu. 17 kita, tim U20 kita, tim U23 dan tim senior lolos Piala Asia. Nah, sudah 4-4-nya lolos. Saya rasa ini prestasi yang luar biasa. Artinya kembali kita sudah mulai naik kelas. Tapi kan kembali mempertahankan naik kelas itu tidak mudah. Nah, saya sudah perintahkan untuk Coach Nova mempersiapkan dengan baik karena saya tahu kejuaraannya sudah dekat di tahun depan bulan April. Untuk babak kualifikasi sendiri rencananya akan dimulai tahun depan. Itu terjadi karena turnamennya masih berlangsung tahun 2026. Jadi sesuai kebijakan sebelumnya, kualifikasi Piala Asia U23 digelar 1 tahun sebelum turnamen bergulir. Nantinya, yang menjadi tuan rumah adalah Arab Saudi. Negara kaya raya tersebut kebetulan juga menjadi tuan rumah Piala Asia Senior tahun 2027 mendatang. Jadi tahun 2026 dan tahun 2027 menjadi tahun yang sibuk bagi Arab. Indonesia masuk ke pot 1 atau pot unggulan. Pada babak kualifikasi nanti, Indonesia akan mendapatkan privilege dengan menempati pot 1. Pot 1 sendiri adalah pot unggulan yang membuat Indonesia terhindar berada satu grup dengan tim-tim kuat. Untuk privilege ini didapatkan oleh skuad Garuda karena di edisi Piala Asia U23 terakhir mereka berhasil lolos ke babak semifinal. Indonesia tak sendiri karena Vietnam juga akan berada di pot pertama. Selain Vietnam, juga ada tim-tim kuat lainnya seperti Jepang, Uzbekistan, Irak, Korea Selatan, hingga Qatar. Indonesia berada di pot pertama. Dari apa yang didapatkan Indonesia dengan menduduki pot pertama, pastinya membuat Qatar cukup terkejut. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya di edisi terakhir Indonesia cuma menempati pot keempat. Namun di edisi kali ini tiba-tiba Indonesia berada di pot pertama. Sebuah hal yang membuat Qatar seperti tidak terima, apalagi Qatar tampaknya masih dendam dengan Indonesia. Karena gara-gara Indonesia, timnas U17 Qatar gagal lolos ke Piala Asia. Dengan begini Qatar tidak bisa melakukan balas dendam kepada Indonesia karena kedua tim tidak mungkin masuk ke dalam satu grup, mengingat sama-sama berada di pot pertama. AFC sudah tidak bisa apa-apa ke Indonesia. Dengan berada di pot pertama, membuat Indonesia berpeluang besar untuk lolos ke Piala Asia. Karena nantinya skuad Garuda akan melawan tim-tim yang berada di pot kedua sampai pot keempat yang secara otomatis kualitasnya masih di bawah Indonesia.
Kini, dengan kesempatan yang akan didapatkan Indonesia, muncul pertanyaan, apakah AFC masih bisa menyulitkan Indonesia atau tidak? Tapi jika dipikir-pikir, hal itu akan sangat sulit karena AFC tidak akan mudah melakukan perubahan, terutama perubahan soal aturan babak kualifikasi. Lagian jika AFC berani mengubah aturan babak kualifikasi dan hal itu menyulitkan Indonesia, maka fans Garuda tinggal menjalankan tugasnya, yakni melakukan serangan ke AFC. Seperti yang saat ini terus dilakukan dengan melakukan spam ke medsos AFC dengan tagline AFC Mafia. Banyak wajah baru di Timnas U23. Sesuai regulasi yang ada, nantinya hanya pemain yang lahir maksimal bulan Januari tahun 2003 yang bisa membela timnas. Itu berarti ada beberapa pemain Indonesia yang sudah tidak bisa memenuhi syarat tersebut. Mereka adalah Nathan Chuaon, Rizky Ridho, hingga Hernando Ari. Tapi tenang saja, Indonesia bisa memanggil beberapa nama baru yang siap untuk diandalkan. Contohnya adalah James Reven, striker yang biasanya bermain untuk timnas U20. Selain Reven, juga ada Welper Jardim, pemain yang selama ini selalu diandalkan di timnas kelompok umur. Selain itu, Indonesia juga masih bisa menggunakan wajah-wajah lama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas, hingga Muhammad Ferrari. Lebih lanjut, mari kita membahas rival-rival Indonesia di ASEAN. Seperti yang dikatakan tadi, Vietnam diprediksi akan menempati pot pertama, pot yang juga ditempati oleh timnas Indonesia. Sementara Thailand diprediksi akan berada di pot kedua. Untuk Malaysia, sampai saat ini masih belum jelas akan berada di pot keberapa. Tapi jika melihat prestasi mereka yang semakin menurun, kemungkinan besar mereka akan berada di pot ketiga atau pot keempat. Itu berarti Malaysia berpotensi untuk satu grup dengan Indonesia. Jadi kita tunggu saja soal lanjutan kabar dari babak kualifikasi Piala Asia U23. Tapi yang pasti, dengan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini, mereka bersiap untuk kembali mengukir prestasi seperti apa yang mereka lakukan di tahun ini. Jadi itulah cerita tentang Timnas U23 dalam persiapan menjalani babak kualifikasi Piala Asia. Itulah tadi kabar-kabar terbaru tentang Timnas U23, kemungkinan besar akan bertanding di tahun depan untuk merebutkan tiket ke Asia. Terima kasih atas supportnya. Jangan lupa subscribe channel ini akan lebih berkembang dan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang Timnas Indonesia.